ngalamin batuk lama dan gak sembuh-sembuh, demam berkepanjangan, sesak nafas, sampai berat badan menurun. Jangan-jangan kamu kena penyakit seperti ini. Temuan kasus TBC tuberkulosis TBC baru, TBC terbesar di dunia. Jadi, apa sih penyakit tuberkulosis itu? Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang berbagai organ tubuh manusia. Nah, untuk TB paru adalah sejenis TB yang menyerang paru-paru. Ini adalah bentuk yang paling sering dan menular dari penyakit tuberkulosis. Selain menyerang paru-paru, tuberkulosis juga dapat menyerang organ lainnya seperti tulang belakang, ginjal, dan otak. Gejala TBC sendiri meliputi dari batuk berdarah dan juga batuk berdahak. Selalu merasa kelelahan, demam tinggi yang tidak turun-turun, berat badan menurun, sesak nafas, dan juga selalu berkeringat. Kita bisa menular melalui udara, terutama ketika seseorang yang terinfeksi TBC aktif itu batuk, bersin, dan berbicara. Karena itu bisa melepaskan partikel droplet yang mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis. Faktor apa aja sih yang berisiko tinggi terhadap penularan TBC? Yang pertama, kontak erat dengan penderita TBC aktif. Yang kedua, penyebaran TBC lebih cepat di ruangan tertutup dan padat. Yang ketiga, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya penderita HIV. Tahukah kamu bahwa TBC adalah penyakit menular yang dapat kita cegah? Yuk kenali langkah-langkah pencegahannya agar tetap sehat dan terlindungi. Jadi, yang pertama, selalu tutup mulut dan hidung ketika kalian batuk dan bersin ya. Gunakan tisu atau masker agar bakteri tidak menyebar. Yang kedua, makan makanan bergizi, cukup istirahat, olahraga yang teratur, supaya daya tahan tubuh kalian tetap kuat. Yang ketiga, pastikan rumah memiliki ventilasi yang cukup agar sirkulasi udara tetap baik. Dan yang keempat, jangan lupa jika mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya. Dan yang terakhir, memberikan vaksin BCG pada bayi dapat membantu melindungi anak dari bentuk TBC yang berat. Pengobatan TBC memerlukan kesabaran dan kedisiplinan karena biasanya berlangsung cukup lama, sekitar 6 hingga 9 bulan. Untuk metode pengobatannya, yuk kita simak. Yang pertama, menggunakan obat anti-tuberkulosis menggunakan kombinasi 4 antibiotik utama, yaitu isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan ethambutol. Yang kedua, rutin kontrol ke dokter untuk mendeteksi efek samping dan memastikan pengobatan berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir, nutrisi yang cukup dan gaya hidup yang sehat mempercepat proses penyembuhan TBC. Kalau TBC tidak diobati dengan benar, bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius loh. Berikut beberapa komplikasi yang dapat terjadi. Yang pertama, kerusakan paru-paru seperti kavitasi, fibrosis, pneumotoraks, efusi pleura, dan gagal nafas. Yang kedua, infeksi di organ lain seperti TBC tulang dan sendi, TBC usus, dan TBC kelenjar getah bening. Dan yang terakhir, komplikasi yang mengancam jiwa seperti penyakit jantung, resistensi obat, dan gangguan pada saraf. Jadi, penting banget buat segera cek ke dokter kalau ada gejala TBC dan minum obat sampai habis supaya komplikasi ini tidak terjadi. Pemerintah juga menekankan yaitu edukasi, promosi kesehatan, dan advokasi. Pemerintah menjalankan kampanye dan promosi kesehatan berbasis bukti advance based health promotion untuk meningkatkan kesadaran dan menurunkan stigma terhadap TBC. Metode yang digunakan bisa media massa, media sosial, edukasi komunitas, materi berbasis budaya dan bahasa lokal, dan juga keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penyintas TBC. Lalu, peran pemerintah apa sih? Susunan kebijakan strategis dan regulasi kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab menyusun kerangka hukuman kebijakan nasional untuk mengendalikan TBC. Hal ini mengacu pada prinsip governance dalam sistem kesehatan. Contoh kebijakannya yaitu Peraturan Kementerian Kesehatan Menkes No. 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Tujuan kebijakannya yaitu menurunkan insiden dan moralitas TBC, menjamin hak masyarakat untuk memperoleh layanan TBC yang bermutu, menyediakan pedoman bagi fasilitas kesehatan dalam melaksanakan program TBC.
Yang selanjutnya ada penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif dan terstandar. Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan primer hingga tersier, pemerintah menjamin akses masyarakat terhadap layanan diagnosis pengobatan dan rehabilitasi terhadap TBC. Bentuk implementasinya yaitu deteksi dini dan diagnosis melalui pemeriksaan dahak mikroskopis, tes cepat molekuler (TCM). Yang kedua ada terapi jangka panjang dan pengawasan langsung di OTS selama minimal 6 bulan. Yang selanjutnya ada penyediaan obat gratis melalui program nasional. Yang terakhir ada penanganan khusus untuk TBC, ration obat, TBC-RO menggunakan terapi ini kedua sesuai pedoman WHO. Pemerintah juga harus aktif dalam pembuatan sistem kesehatan dan infrastruktur penelitian. Pemerintah meningkatkan kapasitas sistem pelayanan dan sumber daya kesehatan. Contoh implementasinya itu laboratorium rujukan nasional dan regional untuk TBC sensitif dan TBC-RO. Yang kedua ada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dokter, perawat, dan petugas surveillance TBC. Yang ketiga ada distribusi logistik dan obat-obatan anti-TB OAT ke seluruh puskesmas dan rumah sakit di Indonesia. Dasar pendekatannya itu hal ini sesuai dengan pilar service delivery dalam framework WHO Building Blocks, yaitu pelayanan harus merata, bermutu, dan juga berkelanjutan. Dan yang terakhir, pemerintah dalam penanggulangan TBC mencakup aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pendekatan sistemik dan berbasis bukti kolaborasi lintas sektor. Kebijakan yang tepat dan penguatan sistem kesehatan adalah fondasi utama dalam upaya eliminasi TBC di Indonesia pada tahun 2023 sesuai dengan target global WHO. Ambilin ininya. Mana? Kamu dulu. Aman, Radit.